dalam nama Yesus, dalam nama seperti itu. Itu sekitar 1 atau 2 jam kita main itu. Satu. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gere Girado boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan di edisi kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa. Karena narasumber ini sudah pernah datang di sini dan diundang kembali oleh tim podcast Pondok Cerita. Karena banyak sekali request dari yang di luar, para pemirsa yang menonton podcast kami yang sebelumnya untuk bisa menghadirkan kembali narasumber ini. Dan tidak berlama-lama lagi kita sambut saudara Riston Adrians. Oke, apa kabar nih brother? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, terpancar aura positifnya sampai di sini. Oke, luar biasa sekali ya, brother, karena video atau podcast Brother Riston yang lalu merupakan salah satu podcast yang penontonnya banyak. Oke, itu puji Tuhan, berarti memberi dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di luar sana. Oke, dan terima kasih Brother sudah hadir di sini ya. Puji Tuhan sekali Brother bisa menerima undangan dari kami. Satu kehormatan bagi tim podcast Pondok Cerita. Oke, dan yang lalu kan kami sudah membahas mengenai kesaksian-kesaksian dari Brother bagaimana pertobatan akhirnya dipanggil Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang kesenangannya Brother. Tentu di bagian musik ya. Dan pelayanannya juga di bagian musik saat ini. Oke, yang menjadi pertanyaan, sejak kapan sih Brother Riston ini mulai suka dengan musik? Kalau mau bilang suka musik, awal tahun 2000. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Itu sekitar umur berapa kalau boleh tahu? Sekitar 15-16. Oke, 15-16 tahun. Oke, kenapa bisa sampai menyukai musik? Apakah menonton film atau konser-konser? Karena mungkin bersaudara semua orang kan laki-laki. Oh. Jadi otomatis yang tua satu yang Marlon sering dia putar lagu-lagu ya background rock lah, lagu-lagu metal. Jadi akhirnya mulai dari situ memang setiap dari masa pertemuan memang selalu dengar tentang lagu-lagu begitu, Lang. Oh, jadi pada dasarnya memang lagu yang sering didengar itu lagu-lagu metal rock ya? Lagu begitu? rock. Oke, luar biasa. Nah, dan akhirnya kenapa sampai Brother memilih gitar untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi pilihan bermusiknya Brother? Karena di tahun-tahun itu, tahun-tahun 2000-an yang sangat itu apa istilahnya grup band rock atau metal yang paling identik, yang paling top istilahnya itu gitaris. Jadi mungkin dari situ kayaknya keren ini kalau jadi gitaris. Oh, kayaknya keren kalau jadi gitaris. Jadi gitaris. Oke, banyak orang-orang melihat wah ini gitaris ini luar biasa ya kalau menjadi. Dan akhirnya dari situ memilih untuk alat musik gitar. Alat musik gitar. Nah, berarti suka bermain gitar dari sebelum bertobat. Berarti. Sebelum bertobat so main gitar. Oh, akhirnya dan sekarang timbul pertanyaan ketika teman-teman saat ini melihat cara bermain Brother begitu, dan kenapa sampai memiliki speed atau kecepatan bermain secepat itu sampai pun menimbulkan tanda tanya, dan banyak sekali orang di luar yang bertanya seperti itu kan kepada Brother. Nah, bisa dijawab nih saat ini. Kalau itu soal istilahnya speed atau kecepatan ya yang orang bilang speed metal lah. Jadi belajar musik itu dari belum bertobat. Tahu tentang gitar itu dari tahun 99, 2000 sampai 2009. Jadi itu memang setiap hari musik yang kita konsumsi, lagu-lagu tidur itu lagu band-band rock, band-band lagu-lagu metal. Jadi setiap tidur itu yang teman-teman lain lagu-lagu tidur itu cuma lagu-lagu istilahnya lagu-lagu slow. Ini memang lagu-lagu istilahnya lagu-lagu gila lah yang memang kita konsumsi pada saat itu. Jadi akhirnya pas P2009 kenal Tuhan, bertobat 2009 yang kita sudah cerita di podcast awal itu. Iya, podcast pertama itu 2009 akhirnya ternyata rencana Tuhan itu indah dalam setiap orang hidup. Ternyata dari sama firman Tuhan bilang sebelum orang di kandungan ibuku, itu rancangan Tuhan ada dalam orang hidup. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dalam orang hidup. Jadi akhirnya lewat musik itu, lewat dari gitar itu, Tuhan pakai
sehingga bisa melayani Tuhan. Nah, jadi 2009 belajar musik sampai di kesaksian yang podcast pertama Iya. sempat masuk di sekolah musik. School of Worship. Yes. Tapi yang jadi istilahnya perdebatan sekali di dalam roh, ini mau main musik rohani ini, yaitu pujian penyembahan itu yang kita maksud itu. Jadi saat istilahnya terlibat dalam pertobatan, jadi dorang panggil, oh ya sudah, Ton, ngana harus main nentoran di tim. Tapi lagu-lagu pujian penyembahan nih, memang so bertobat, tapi ini lagu pujian penyembahan ini itu seperti apa? Oh, itu belum belum ada bayang-bayang. Belum sempat masuk di SOE, belum sempat. Tapi so bertobat itu tahu musik sudah so sedikit tentang itu, tapi belum sampai memang detail sekali. Apalagi tentang musik gitar. Oke. Nah, berarti Brother ini mengalami peralihan ya dari musik sekuler dan skillnya itu terbentuk sebelum bermain lagu rohani berarti pastinya. Skill so terbentuk, tapi belum, istilahnya dorang bilang belum jadi sama dengan, kalau dorang bilang kalau melihat torang pe brother atau torang pe abang main tuh sama nih orang gila dia kalau bermain gitar. Sama deh orang, karena skillnya mumpuni banget, jadi dia bilang sama seperti orang gila ya. Oke, berarti ada perbedaan tidak ketika dulu bermain musik duniawi, kan lebih kepada rock dan metal, dan ini bermain ke musik, akhirnya masuk ke musik rohani yang mungkin lebih soft ya. Apa ada kesulitan atau peralihan apa yang dialami seorang Brother Riston? Mungkin mau bilang kesulitan, ya itu mungkin peralihan itu dengan istilahnya, karena musik pujian penyembahan ini beda memang, bukan sama dengan istilahnya mau main kalau kemarin kita bisa main semua lagu, tapi kalau mau bilang mau main musik untuk Tuhan, ini DP goal ini. Oke. Yang Tuhan ajarkan ini kemana? Entah itu musik gitar. Saat kita awal-awal bertobat, di dalam pemikiran, Tuhan, kita rindu lewat gitar, kita mau bawa orang itu bertobat, kenal Tuhan. Oke, itu seperti itu ya. Pemahaman saat itu. Akhirnya masuk sekolah itu yang kita bilang tadi itu, SOW yang tuh di podcast pertama. Memang kalau sebelumnya Brother Riston bermain gitar ada tujuan tidak, atau hanya untuk cuma terlihat keren? Yang penting orang so akui, jago dia main gitar, jago dia main musik. Cuma sebatas itu kalangan. Sebatas itu. Akhirnya sampai timbul pertanyaan, kenapa sampai bisa main sampai bisa cepat sekali begitu, sampai jadi dapat ya istilahnya speed metal, jadi sama dengan pokoknya gila sekali kalau mau main. Jadi begini dapat cerita. Awal-awal 2009 saat bertobat, jadi jaga ikut pelayanan kan dengan orang tua rohani, dorang jaga bawa. Di setiap ikut dengan orang tua rohani, dorang jaga peradapkan pelayanan pelepasan. Oke, jadi pelayanan pelepasan. Jadi pelayanan pelepasan, nggak mungkin kan lagu mau pelepasan kong dalam nama Yesus. Nggak mungkin melo. Jadi mesti dalam nama Yesus. Yang memang power sekali. Oke. Akhirnya dari situ, dorong ton DP beat mesti begini. Boleh mau saya contoh? Oke, silakan. Contoh kan. Dalam nama Yesus, dalam nama seperti itu. Itu sekitar 1 atau 2 jam kita main itu. 1 sampai 2 jam. Dalam waktu hampir 2 atau 3 tahun dorang bawa dalam pelayanan pelepasan. Itu hampir dalam 1 hari itu sampai 1-2 kali itu pelepasan. Kalau mau bilang sampai DP kuku lang kali mau pelote nih kuku. Suar kurang memang tim jaga seka. Jadi lewat dari situ. Oke. Jadi lewat dari situ, ini kita belum belajar tentang tentang gitar, tentang teknik. Ternyata itu 2-3 tahun itu Tuhan solati kita tentang tempo. Oke. Tentang tempo. Jadi kalau mau doa pelepasan kan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
DP tempo kan memang ngebeat sekali Yes, DP tempo. betul, bersemangat sekali. Semangat sekali. Dan dorang suka taruh kita di situ. Lantaran semangat sekali mau bergitar. Oh. Dan memang kita suka. Karena memang DP beat itu. Jadi dari situlah Dari situ. kecepatan itu terjadi, bermain secara cepat. Dari situ mungkin Tuhan suka, menurut kita Tuhan solati dari situ. Sehingga kita masuk di SOW. Keluar dari SOW itu kan tentang akhirnya kita mau sentil ulang dari SOW itu tentang saat kita masuk sekolah itu kita rindu supaya jadi jago keluar dari, memang kita ada background so bertobat. Orang so bertobat tetap DP tabiat kesombongan itu masih ada. Masih ada. Tetap masih ada. Masih tabawa. Masih tabawa. Akhirnya lewat dari situ Tuhan bawa kita di sekolah itu memang ancur sama sekali. Sampai Tuhan itu sampai kita bilang di podcast awal itu, sampai Tuhan bicara sebelum mau melayani kita secara pribadi, orang harus kenal kita lah. Tuhan bilang harus kenal kita secara pribadi. Akhirnya dari situ, oh Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan ini. Jadi masuk sekolah itu selama 3 bulan, keluar dari sekolah itu, yang memang tuh kita nyana belajar musik di sekolah itu. Yang awalnya pikir mau workshop, mau belajar orang, mau kesajar musik. Akhirnya takat Tuhan ubah. Lebih belajar tentang hati hamba dengan hati Bapa. Lebih kepada pembentukan karakter. Yes, betul sekali. Akhirnya keluar dari sekolah itu baru kita mulai mendalami gitar. Oh, jadi lebih mendalami gitar ketika keluar dari sekolah keluar. Justru ya. Oke. Ketika kita keluar. Akhirnya saat kita keluar dari sekolah itu kita mulai mendalami gitar sampai kita bilang, oh Tuhan, masa di firman Tuhan Don Daud itu orang-orang hebat Tuhan pakai, dorang itu manusia biasa sama kayak kita. Kita juga rindu mengalami itu. Jadi istilahnya mau bilang mau belajar musik sampai detik ini masih tetap belajar. Masih tetap seorang Rison sampai detik Masih ini masih tetap belajar. Meskipun sudah jadi coach, sudah mengajar orang, tetap masih tetap belajar. Karena Tuhan bilang kan orang tetap jadi murid. Oke, tetap jadi murid. Tetap jadi murid. Nah, jadi di saat kita belajar gitar, kita pribadi di kamar itu mungkin ini banyak pertanyaan yang orang bilang, kenapa sampai bisa main gitar sampai bisa sama jadi orang gila gitu. Di speed rata-rata 200, bahkan kalau orang pemusik orang tahu itu 200 BPM, 250 bahkan 350 BPM. Itu memang gila sekali itu mau main. Kita sebelum kita mendalami itu, ternyata Tuhan suka latih dari itu doa-doa pelepasan itu. Doa-doa pelepasan. Dan akhirnya ketika mulai kita mulai berlatih ini gitar teknik ini, istilahnya kalau musik alternate picking dan economy picking. Sampai kita ciptakan kita gaya main sendiri. Iya, kita ciptakan unlimited picking, yaitu picking tak terbatas kita ciptakan. Karena memang saat kita Tuhan, ternyata alternate picking ini, picking up down atau istilahnya musik picking up down, picking atas bawah, economy picking. Tuhan suka latih saat kita doa pelepasan itu 2-3 tahun yang lalu itu. Saya pikir itu terbentuk sebelum bertobat, ternyata karena doa pelepasan. Dari doa pelepasan itu. Oke. Tim doa bawa-bawa jadi pelepasan, jadi orang taruh paling di muka. Puji-pujian. Tim puji-pujian. Itu sampai berjarak-jarak pernah. Sampai memang tak angka-angka kuku. Sampai tak angka. Tapi akhirnya terlepas juga ya orangnya. Iya, terlepas. Puji Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Nah, dan akhirnya bisa dipakai di pelayanan. Gaya seperti itu tentunya. Nah, kalau melihat, kan tadi saya sempat sentil kalau perbandingan dulu dan sekarang, ketika kan tadi lebih kepada goalsnya, lebih kepada tujuannya. Kalau cara bermain, apakah ada perbedaan ketika bermain sekuler dulu dan ketika bermain rohani? Apakah ada yang perlu ditahan atau apakah lo seperti bermain metal, rock, seperti apa? Justru kalau mau bicara tentang memain musik sekuler dan musik rohani, memang beda jauh sekali DP. Istilahnya kayak begini. Firman Tuhan bilang kan, yang Tuhan cari apa? Yohanes 4 ayat 22-23.
akan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Garis bawahi, Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan yang mengendaki gitaris-gitaris demikian, penyanyi-penyanyi demikian. Jadi mau bicara tentang pujian penyembahan itu so karakter. Nah, jadi DP Goal itu kita bicara DP Goal itu. Bagaimana tuh orang mau melayani Tuhan? Bagaimana tuh orang entah itu sebagai worship leader, entah itu sebagai, karena kita juga worship leader, kita juga sebagai gitaris. Bagaimana tuh orang bisa melayani Tuhan? Kalau tuh orang nggak tahu DP arah ini kemana? Apalagi mau main musik, bukan istilahnya mau main musik sekuler dan musik rohani itu justru beda sekali. Orang memang kalau musik pujian penyembahan, ya orang harus mau hidup di dalam roh itu yang Tuhan mau. Jadi bukan sekedar hanya memang musik pujian penyembahan ya cuman istilahnya yang menurut pandangan orang awam musik pujian penyembahan. Kalau pujian itu ya lagu cepat, lagu praise itu lagu cepat. Kalau worship itu lagu-lagu slow. Nah itu dia. Bagaimana itu pandangan kalau orang hanya bisa menyembah, cuma lagu slow itu penyembahan. Kalau lagu cepat kurang atau bagaimana? Kalau Brother Rizwan bagaimana itu? Menurut kita, mau bilang tentang konsep sebuah penyembahan, orang kembali lagi kita bilang sentil tadi ayat Yohanes 4 ayat 23 24. Di ayat 22 Tuhan bilang kan begini, Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, dia bercakap dengan perempuan Samaria kan waktu itu. Dia bilang, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi berbicara tentang pujian penyembahan itu harus ada hubungan pribadi. Harus ada hubungan pribadi. Meskipun kita dengan gaya metal ini, tapi kita hubungan yang tapi Bapa itu beda. Oke. Bisa. Nah, jadi penyembahan itu bisa terjadi saat kita mempunyai hubungan pribadi dengan Bapa. Oke, penyembahan terjadi lebih kepada orangnya. Orang pribadi dulu. Ya, tidak peduli lagunya cepat. Tidak peduli lagu cepat. Pelan. Itu pribadi dulu. Oke. Karena hanya orang-orang yang bisa menyembah, hanya orang yang mengalami Tuhan yang bisa menyembah Tuhan dalam segala situasi. Hanya orang yang mengenal Tuhan. Hanya orang yang mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan yang bisa menyembah Tuhan dalam segala situasi. Oke, keren sekali ya bahasanya. Hanya orang yang mengenal dan hanya orang yang mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan yang bisa menyembah Tuhan dalam segala situasi. Kalau meskipun dia katanya pelayan, kalau dia nyana bisa hidup dalam roh, dia nyana kenal Tuhan secara pribadi, dia nyana akan mungkin kalau ini memang agak keras karena memang kita sering diundang workshop tentang coaching pujian penyembahan, kita harus sampaikan ini. Yes. Dan memang akhir-akhir ini itu pujian penyembahan itu mulai kita bicara ini karena kita tetap masih hidup dalam doa pujian penyembahan. Dari 2009 saat kita kenal Tuhan sampai detik ini, saat kita kemari tadi itu penuh dengan doa dan air mata sampai kita di sini. Ya, luar biasa sekali. Harus ada doa, harus ada harga yang mahal. Tuhan, apa kita mau sampaikan, Tuhan? Tuhan cuma bilang, "Ngana persiapkan ngana diri. Jaga kesaksian hidup." Rasul Paulus bilang kan, sebelum aku menyampaikan suatu kebenaran agar aku tidak ditolak, orang latih turun diri. Jadi mau bilang sahabat podcast Pondok Cerita, mau bilang hal pujian penyembahan itu bukan nanti lagu, pujian kok lagu cepat, praise kok lagu praise itu lagu cepat, pujian. Worship lagu slow. Bukan perbedaan antara tempo cepat dan tempo lambat. Tapi pujian penyembahan itu menyangkut sepenuhnya orang hidup. Siapa yang gini nih bahasa, kualitas percakapan seseorang itu menentukan hubungan seseorang dengan pribadi yang orang akan sembah. Contoh, kita nggak mungkin mau puji Pak Brother kalau kita nggak tahu Pak Brother. Yes, tidak kenal ya. Tidak kenal, nggak mungkin kan? Betul sekali. Nggak mungkin kita sampai brother luar biasa sekali, gagas sekali DP sisir DP belas ya. Brother petanggapan, siapa ngana kita kenal. Betul. Sama halnya Alkitab bilang, Matius 7 ayat 21. Pada hari-hari terakhir, dorang bilang, kami telah bernubuat demi namamu, kami telah mengadakan mujizat, kami telah ini. Apa Tuhan bilang di bawah? Sesungguhnya saat itu aku tidak mengenal engkau. Jadi
Mau bilang konteks pujian penyembahan itu hubungan pribadi, nggak bisa dipisahkan. Oke, jadi konteks hubungan pujian dan penyembahan itu lebih kepada Orang pribadi. pribadi sendiri. Oke, sangat menarik sekali, banyak sekali yang kita belajar dari brother saat ini juga. Nah, brother kalau mau melihat pandangan orang, nah tadi kan juga secara goals tentang cara orang menyembah, orang pediri. Nah, tadi juga brother sempat sentil ketika orang dulu brother dulu dan brother sekarang kan sepertinya ada yang tidak berubah ya, penampilan tetap seperti orang-orang bermain rock kan, rambut yang gondrong istilahnya. Nah, apa yang menjadi tolak ukur orang-orang di sekitar ketika brother pelayanan? Nah, ini memang ada DP cerita lucu. Awal-awal pas so melayani itu ada salah satu, dia juga guru musik. Dia bilang begini, ih brother, so tak salah tuh musik yang brother main ini genre yang brother bawa metal. Kong main di musik rohani, musik itu kan diidentik dengan menyembah setan. Wow. Kong kita bilang justru kita 10 tahun kita menyembah setan. Kita pegaya dengan ini, justru malahan Tuhan bawa kita semakin di situ. Jadi maksudnya kembali lagi di konteks tadi kita bilang, Tuhan cari itu bukan gitaris, apapun orang profesi. Entah orang seorang pelajar, orang seorang pekerja. Alkitab cuma bilang satu, yang Tuhan cari itu penyembah demikian. Itu yang harus orang hidup, pilihan orang hidup. Sama halnya dengan kita. Justru kita bicara karena memang kita harus lakukan dulu. Oke, harus lakukan dulu. Tidak peduli penampilan seperti Tidak peduli. Yang penting orang hati dengan orang hidup. Hati harus dibarui dulu. Oke, hati dan hidup harus dibaharui. Harus dibaharui dulu. Hidup dalam pertobatan. Sehingga ketika kita pelayanan itu juga berdampak ya. Berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar, keluar secara natural, tidak dibuat-buat. Dengan memang sampai sejauh ini bahkan ada beberapa yang memang dari Jakarta pula dorang undang. Cuma suka mau dengar nih cerita ini karena dia bilang, ih dengan ngana gaya metal sekali kok ngana bisa bertahan di pujian penyembahan. Oke. Kita bilang justru apa sih yang orang mau kasih for Tuhan? Orang bisa, maksudnya Tuhan masih percayakan melayani Tuhan, itu suatu anugerah betul buat orang. Yes. Dan saya rasa justru dengan penampilan seperti ini bisa membuktikan bahwa dulu yang buruk pun Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa. Dan bisa pakai yang dulu bilang sampah masyarakat di podcast yang lalu, dan akhirnya bisa memberkati masyarakat lewat pelayanan-pelayanan yang ada di jalan-jalan ya, di pasar-pasar yang saya lihat. Akhirnya sampai dengan style begini, waktu mengajar jadi coach di sekolah musik, jadi masuk di ruangan anak-anak murid so tunggu. Dorang bilang, ih yang mana DP coach ini? Saat kita masuk, ih dorang kaget, so ini mau baku harga dengan coach ini, lantaran coach tampilan, oh Tuhan, so salah masuk orang ini. Nih coach gaya kok dapat aku sekali. Mar akhirnya lewat gaya inilah, dorang, ih ternyata kok dorang bilang, yang manusia bilang cuma lihat dari perawakan, tapi kembali Tuhan lihat dari hati. Akhirnya itu kita doa tuh yang 10 tahun lalu kita rindu, 13 tahun lalu saat mengenal Tuhan kita rindu lewat lewat musik gitar, itu orang-orang boleh mau bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Itu terjadi sekarang nih 3 tahun terakhir ini. Okay. Lewat gitar ini akhirnya Tuhan bilang, nah ini ngana doa-doa lewat gitar ngana so bisa bersaksi buat orang. Jadi anak-anak di dalam kelas itu, dorang mungkin lebih tahu dong coach yang mungkin banyak bercerita tentang hidup, menjadi materi kita cuma setengah jam. DP sisa itu tentang pembentukan karakter. Okay. Kita kasih ajar anak-anak. Jadi dorongnya, oh gila coach, sampai memang begitu kan coach. Jadi kita arahkan musik yang orang belajar ini itu mau kemana? Okay, luar biasa. Terutama di gitar. Jadi kita ajarkan dorang, kita harus juga alami dulu. Jadi lebih kepada melatih anak-anak bukan cuma sekedar tahu bermain gitar, sekedar tahu bermain gitar, tapi juga menghidupi pujian penyembahan itu dalam hidup. Pujian penyembahan di dalam hidup. Oke, luar biasa. Kan tadi sudah banyak kita berbicara mengenai bermain musik, sekolah, perasaan yang brother alami selama bermusik. Nah, apakah ada hal yang istimewa selama ini ketika brother melayani musik atau kesaksian hidup yang tidak diceritakan pada waktu lalu yang berhubungan dengan praise and worship mungkin bisa di-share pada saat ini?
kalau mau bilang hidup dalam pujian penyembahan, otomatis saat orang hidup dalam pujian penyembahan, itu mujizat Tuhan itu selalu ada dengan orang. Karena apa? Karena ada hadirat Allah itu ada dalam orang hidup. Karena Tuhan ada dalam orang hidup. Yes, betul Tanpa sekali. orang harus minta, Tuhan, orang ini Tuhan. Tuhan tahu karena Tuhan ada sama-sama dengan orang. Hadirat Tuhan bersama dalam orang hidup. Kita bilang ini karena kita alami. Salah satu kesaksian waktu doa pelepasan, waktu berapa waktu lalu awal-awal corona. Itu yang kita sempat cerita, anak muda itu sampai sudah guling-guling. Sudah guling-guling 2 hari 2 malam itu nggak tidur-tidur manifestasi ini karena roh jahat. Akhirnya dorang panggil, Ton, ayo datang doa pelepasan. Kita cuma cuma bawa gitar. Iya. Datang di samping anak yang tak guling-guling itu, dan kita pe tim datang di samping anak itu. Cuma angkat DP bridge. How great is our God. Ini anak yang kau rasukan, ini 2 hari 2 malam. So langsung menyanyi. Tanpa harus orang mau tengking dalam nama Yesus. Memang perlu ada memang DP waktu-waktu memang orang tengking. Tapi ini membuktikan saat orang hidup dalam pujian penyembahan, Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas orang hidup. Karena apa? Karena hadirat Tuhan ada dalam orang hidup. Anak yang kemasukan itu sampai dorang pelayanan itu dorang kaget, kok bisa? Kita contoh cuma di Alkitab. Oh iya, betul sekali. Dan akhirnya anak itu terlepas. Hanya karena pujian penyembahan. Bukan karena kita tahu jago main gitar, enggak. Bukan karena kita yang main gitar, enggak. Itu karena hubungan pribadi yang Tuhan tahu DP anak saat menyembah Dia. Oh, kita pe anak jadi kita mesti hadir. Jadi di saat ada hadirat Tuhan pasti ada kelepasan. Di saat ada hadirat Tuhan pasti ada. Di mana ada hadirat Tuhan pasti ada mujizat. Tanpa orang Bapak, tolong lepaskan dia Bapak. Dia so tahu. Bahkan iblis tidak tahan di dalam hadirat Tuhan. Pujian penyembahan. Betul sekali. Nah, kalau dalam sisi Brother sendiri ada pengaruh yang ada dalam hidup Brother ketika lebih hari lebih dalam di dalam musik, di dalam penyembahan, apakah ada yang berpengaruh? Justru yang lucu sekali kalau saat worship di rumah. Sampai orang tanya, kenapa ngana jaga worship, jaga penyembahan saat teduh begitu, kadang sekali mau dengarkan main gitar. Oh, okay. Justru di saat kita pujian penyembahan, pelayanan yang melayani Tuhan itu beda ya. Jadi kalau melayani Tuhan memang orang ada waktu-waktu pribadi yang memang kita khusus memang hanya memuji Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Di luar dari kita pelayanan, tapi memang ada harus harga yang mahal harus kita bayar, yaitu kita bilang tadi doa dan puasa dan air mata. Jadi ada waktu-waktu yang memang kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi kita bangun hubungan untuk bangun mesbah itu dari 2009 sampai saat ini. Sampai tadi pun kemarin itu mesbah itu tetap kita bangun. Nah, jadi saat kita menyembah kadang-kadang di hati Tuhan, kita rindu istilahnya mau timingnya Pak Tuhan lah. Oke. Doa Tuhan pe anak kan anak-anak Tuhan. Yes, betul. Tuhan bilang kan serupa dan segambar Allah. Jadi Tuhan rindu lewat skill dan talenta. Saat menyembah Tuhan lewat kita pe gaya kok. Enggak, Tuhan bilang enggak. Ngana lepas gitar, ngana menyembah dengan hati, itu kita lebih suka. Ya, sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau mau bilang penyembahan kalau kita di rumah, kayak tadi, itu cuma lepas gitar, cuma saat tutup mata, Bapak, rindu hadirat-Mu. Itu langsung tanpa mau banyak kata, banyak ini, itu air mata sampai sudah baku tahu sampai memang sampai di level itu. Dengan itu butuh harga yang mahal. Butuh harga yang mahal ya. Tanpa orang harus berkata-kata. Nah, kita bilang ini karena memang kita lakukan. Bagaimana saran dari seorang Kak Riston sendiri kalau ada orang yang bilang, aduh kita mau suka menyembah Tuhan tapi sudah ada rasa. Banyak kan kita dengar seperti itu. Aduh kita menyembah Tuhan tapi kok rasa kering. Nggak rasa hadirat Tuhan, rasa kering. Ya, betul sekali. Bagaimana pandangan seorang Brother Riston? Menurut kita berarti ada yang harus orang introspeksi diri. Saat orang menyembah Tuhan, kayak Pak Sunya dapat rasa hadirat Tuhan. Bukan, hadirat Tuhan itu tergantung dari pribadi orang sendiri. Orang mau ndak buka hati, orang mau ndak Tuhan bekerja sepenuhnya. Ibarat kan aqua ini kan. Yes. Kalau saling begini, kita bawa dengan wadah ini, pasti cuma ini yang mau full.
Cuma sebatas ini. Kalau kita bawa DP wadah besar, kalau kita saling lebih banyak. lebih banyak, pasti meluber, tak keluar lagi. Sama halnya dengan Tuhan. Saat orang buka hati, mau bilang buka hati bukan hanya bukan istilahnya memang penyerahan total, memang sepenuhnya di bawah salib Kristus. Kita istilahnya bertobat sampai 13 tahun, itu bertahan dalam pujian penyembahan, itu ndak, itu harga yang mahal yang kita bayar. Itu harus doa dan air mata, kadang-kadang sampai oh kalau di Abang Riston, oh nah, beda dia, lain DP orang. Karena memang kita alami. Itu Yesus Tuhan kote seperti ini, Kang. Oke. Jadi lebih kepada perbaiki torompe Hati torang pe hidup, torompe hidup supaya torang juga bisa merasakan apa yang menjadi hadirat Tuhan, apa yang ingin torang hubungan pribadi lah dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang Brother Riston katakan tadi. Itu paling penting, memang mutlak. Jadi bukan menyembah Tuhan, bukan nanti orang di gereja ya baru orang menyembah Tuhan. Enggak. Apapun di mana itu saya bilang tadi. Hanya orang yang mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan yang bisa menyembah Tuhannya dalam segala situasi. Kita juga di saat kita mau kemana-mana, di saat kita apapun kita mau baking setiap aktivitas, kita pasti menyembah Tuhan. Mau ke Manado itu sampai di Manado, apa mata bangka-bangka. Padahal memang dia kan mencucur karena air mata, itu pelayanan. Yes, betul sekali. Di jalan biar sampai apa dia menyanyi sendiri. Karena apa? Worship itu harus orang hidupi, lifestyle of worship. Kehidupan seorang penyembah itu orang harus hidupi dalam orang hidup. Itu harga yang mahal. Harga yang mahal. Orang harus mengenal Bapa dulu. Karakter out Tuhan seperti apa, Kang? Jadi contoh kan kita bilang tadi, nah mungkin kita memuji Pak Brother tanpa kita ketahui Brother. Oke. Jadi kita harus mesti tahu dulu, dia kesukaan ini, dia suka makan ini, kita mesti kasih ini. Tanpa kita mau minta sesuatu Pak Brother, pasti apa, Bang? Pasti kasih. Ya, betul sekali. Pasti kalau orang senang pasti orang akan memberikan kepada orang-orang. Sama halnya orang pe Bapak. Ya, betul, karena seperti Bapak yang ada di dunia juga kan, orang menyenangkan hati orang tua kita, pasti juga akan diberikan sesuatu tanpa diminta. Apalagi orang pe Bapak. Sedangkan Bapak Alkitab bilang Bapak yang jahat saja, DP anak minta kelajengking, ya Alkitab bilang meminta roti dia akan kasih kelajengking. Pasti. Tapi tetap dia kasih roti. Bagaimanapun yang orang pe Bapak di surga, Bapak yang baik. Tanpa orang minta, saat orang hidup dalam pujian penyembahan, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas orang pe hidup. Oke, luar biasa. Banyak sekali hal yang kita belajar kali ini, bukan cuma soal gitar, tapi juga soal orang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, berarti sebenarnya landasan utama kita ketika kita ingin pelayanan dalam hal apapun itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Skill itu nomor 2. Skill nomor 2. Yang penting, makan Brother sendiri masuk sekolah musik, ternyata diajarkan pembentukan karakter terlebih dahulu. Nanti terbentuk ketika sudah di luar. Sudah di luar. Dan akhirnya saya lihat juga pelayanan Brother begitu luar biasa di jalan-jalan, memberkati banyak orang. Dan saya pun sempat lihat dan saya merasa sangat diberkati. Karena pada saat ini jarang sekali ada orang-orang yang mau terbeban untuk bisa memberkati kotanya sendiri dengan turun di jalan-jalan seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagi sahabat cerita mungkin yang ingin masuk dalam pelayanan, mungkin ada pesan dari Brother atau memberikan cara-cara seperti apa ketika kita ingin melayani Tuhan dengan lebih serius atau ingin belajar gitar, mungkin ada yang ingin Brother sampaikan. Kalau mungkin yang kita mau sampaikan yaitu hubungan pribadi itu yang menjadi landasan pertama. Saat orang melayani Tuhan itu DP goal itu kemana? Kembali ke hubungan pribadi. Kembali kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang menjadi landasan utama. Oke, dan bagaimana sih sampai orang kiat-kiatnya bahwa orang itu bisa hidup, kan Brother bilang tadi harga yang harus dibayar atau begitu mahal. Bagaimana orang bisa menghidupi pujian dan penyembahan itu dalam orang hidup secara konsisten? Bagaimana menurut Brother? Sebenarnya simpel, yaitu tetap mengasihi Tuhan. Saat orang kenal awal Tuhan itu seperti apa? Oke. Jadi kasih mula-mula itu tetap selalu ada dalam orang hidup. Kasih mula-mula jangan ditinggalkan. Jangan pernah tinggalkan kasih mula-mula itu. Karena di saat so sibuk so ini sudah Jo, nanti berdoa kok, kadang-kadang menyembah kok nanti di gereja Jo.
Nah, seperti itu. Mau bicara tentang konsep pujian penyembahan atau seorang penyembah yang benar, mau bilang tentang penyembahan itu harus sesuatu harga yang mahal. Alkitab bilang itu harus dong persembahkan korban bakaran, ini itu, ini kalau di kitab Imamat, Keluaran Imamat ajarkan. Tapi kalau untuk sekarang lewat darah Yesus, orang dibenarkan dulu. Orang mengalami Tuhan dibenarkan oleh darah Yesus agar orang layak, orang memanggil Bapa. Bagaimana orang mau sebut Bapa yang tidak kelihatan, Tuhan tengok begini, ngana siapa be anak? Karena nyana kenal kan? Betul sekali. Jadi itu penting sekali hubungan pribadi itu. Entah orang seorang pelayan Tuhan, kalau orang so melayani Tuhan, entah itu berapapun waktu yang orang pelayanan, pemusik, kalau orang nyana mengalami Tuhan secara pribadi, mesti mengalami Tuhan. Mesti harus mengalami. Baru orang tahu, oh kote menyembah Tuhan kote seperti ini Kang. Oke, dan indah sekali ya dan pastinya. Memang indah sekali. Oke, terpancar dari raut wajah Brother bahwa menceritakan ini memang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu indah sekali di dalam hadirat Tuhan. Oke, dan senang sekali pembahasan kita begitu luar biasa pada malam hari ini dan kita akan segera mengakhiri podcast kita pada kali ini. Namun sebelum itu saya ingin Brother menyampaikan sedikit kesimpulan rangkuman dari apa yang Brother alami, apa yang Brother ceritakan pada malam hari ini kepada sahabat cerita yang ada. Dipersilakan rangkuman untuk pembicaraan kita pada hari ini, baik dari pujian dan penyembahan, mungkin ada yang ingin bermain gitar secara baik dan benar di hadapan Tuhan, dipersilakan. Kalau mungkin kiat-kiat bahkan motivasi, kita selalu bilang kita anak didik, bahkan saya bilang intinya orang harus kenal dulu Tuhan itu. Siapa Tuhan? Saat orang tahu orang pegol itu kemana, otomatis saat orang melayani Tuhan, mau bicara karena memang hadirat Tuhan ini memang bukan main-main. Biar orang so bermain istilahnya so pakai full heart, so ini kadang-kadang nyana ada hadirat Tuhan. Masalahnya bukan ada hadirat Tuhan, tapi pribadi ini so berurusan dengan Tuhan atau belum. Jadi mungkin yang kita tekan sini yaitu hubungan pribadi ini. Yes. Sampai akhirnya kalau orang so hidup dalam pujian penyembahan, otomatis mujizat apapun itu pasti orang alami. Dan akhirnya semua itu akan mengikuti. Baik itu skill, baik itu orang talenta yang lain. Bahkan kita belajar gitar itu tanpa guru, nyanda orang yang didik, nyanda itu. Cuma memang di hadirat Tuhan sampai kok bisa ngana belajar dengan juga YouTube. Ya, betul. Tapi lebih kayak memang pribadi, ngulik begini sampai memang kita gambar, ini note ini kayak ini. Itu belajar pribadi. Semuanya belajar pribadi, tapi selebihnya atas tuntunan Roh Kudus tentunya. Oke, dan senang sekali saya hari ini kehadiran Brother. Banyak sekali pelajaran yang saya belajar dan yang poin utama yang saya tangkap adalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting sekali. Jangan lupa juga untuk saat teduh pastinya, dan juga ketika orang merasa kering, merasa tidak merasakan hadirat Tuhan, berarti orang harus melihat ke dalam apakah ada sesuatu yang tidak beres, yang orang harus bereskan. Oke, terima kasih Brother Riston sudah hadir di tempat ini. Dan masih ada kesaksian Katu, ya tentunya. Oke, kalau ada kesaksian, saya berikan waktu bagi Brother Riston yang ingin bersaksi. Mungkin cuma singkat. Kesaksian ini karena memang kita main musiknya itu di gitar. Awal-awal Corona tahun 2000 Kang, tahun 2020 itu di tangan ini itu ada kista ganglion. DP bentuk nanti mau tampilkan ada DP foto nanti mau. Itu sebesar sama ning baso dia di sini. Jadi saat kita melayani Tuhan itu sakit. Setiap hari dia besar. Di tangan kanan ini. Di dalam hati, Tuhan, apa ada jadi ini? Tapi kita nggak pernah fokus itu, kita cuma doa. Kalau Tuhan izinkan ini, berarti kita harus mengalami mujizat Tuhan lebih lagi dalam terapi hidup. Kita mengajarkan, jadi aktivitas seperti biasa, kita mengajar, masuk di kelas, kita tanya begini anak-anak murid. Coach kasih kesempatan, ngoni bertanya Pak Coach, apa yang ngoni mau tanya? Seputar musik ya? Dorang tanya apa? Coach petangan kanan itu rupa jam itu apa? Ditanya seperti itu. Tanya itu benjolan itu.
itu benjolan ya apa yang kita serta selidiki itu kista ganglion bertumbuh di pergelangan. Nah, jadi kita bilang pada orang, kita nih tahu mau bilang apa. Kalau kita langsung bilang penyakit itu pasti dorang takut. Kita cuma bilang begini Pak anak-anak didik, kita bilang ini Tuhan anugerahkan supaya coach mengalami mujizat Tuhan dalam coach hidup. Kalau bilang, bayangkan sampai anak didik bilang begini, coach, kita suka kok mau sama dengan coach ada di tangan itu supaya bergitar jadi cepat sekali coach. Jadi bisa bareng speed. Sampai dibilang seperti Sampai itu. bilang seperti itu kita pengen anak murid. Dia bilang mungkin, dia bilang coach mungkin ada benjolan itu so coach petangan jadi laju kan kalau mau main gitar. Kita bilang oh Tuhan so salah loh ini. Akhirnya kita nyana bilang keluarga bahwa ada benjolan ini. So lebih kita cuma bergumulin Tuhan, tetap melayani Tuhan ini. Setiap pagi kita doa dalam nama Yesus. Tangan ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan bertanggung jawab. Masa Tuhan yang tahu? Iya pasti. Jadi lewat ini kita bilang pasti second chance. Jadi mujizat Tuhan semakin berlaku dalam tapi hidup. Di saat orang hidup dalam pujian penyembahan memang itu kita bilang harga yang mahal dan memang orang harus mengalami itu. Jadi kita perkatakan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Akhirnya itu benjolan yang tuh di tangan itu sama nembaso itu nanti mau tampilkan di foto. Di sini ini sudah ada so rata. Kalau yang awal-awal itu bintul sekali. Itu di saat orang bergaul karib dengan Tuhan, di saat orang hidup dalam pujian penyembahan, Tuhan yang orang sembah itu bertanggung jawab sepenuhnya atas orang hidup. Dan itu terjadi mujizat. Terjadi mujizat akhirnya. Saat hampir 1 tahun lebih, semua corona habis varian apa itu, kita sendiri kaget, dah bawa oto, kita tengok begini, sudah ada. Oh, secepat itu. Secepat itu. Wow. Yang menurut itu harus mau belah. Iya, setahu saya memang harus dibelah. Harus dibelah atau kemo atau terapi atau apa harus. Di saat itu nyana doi kan? No situasi corona ini mau dapat doi dari mana? Berarti masih tergolong baru ya? Baru. Kita bilang mujizat ini baru. Nah, kalau kan itu terjadi di tangannya brother dan posisinya brother waktu itu brother Riston sudah mengikuti Tuhan dengan setia, sudah pelayanan. Nah, bagaimana perasaan waktu itu? Apakah yang salah ini Tuhan? Justru saat itu memang kita introspeksi, Tuhan ada yang salah tuh ini. Merendah di dalam hati lebih di mana ada pergumulan, di situ mujizat Tuhan itu berlaku buat DP anak-anak. Di saat orang hidup dalam pujian sama kan Paulus dan Silas. Iya betul. Satu orang mengalami mujizat Tuhan dalam penjara, terlepas DP borgol itu di mana? Dalam penjara kan, dibelenggu. Satu orang angkat puji-pujian sampai tahanan-tahanan lain dengar. Akhirnya mujizat Tuhan hadirat Tuhan turun sampai goncang. Kita itu mengalami dalam tapi hidup. Kita cuma pujian penyembahan. Angkat tangan setiap pagi, Tuhan dalam nama Yesus pergi. Setiap hari. Setiap hari kita berkatakan di saat kita dapat lihat. Memang di hati kecil memang Tuhan betulin manusia kan. Iya, masih ada ketakutan. Masih ada. Waduh mau ke dokter ini, mau belah ini, kaki kita sudah bisa main gitar. Tapi di hati kecil memang percaya bahwa kalau Tuhan tolong kita kemarin hari, Tuhan yang sama pula pasti tolong kita sampai hari ini. Dan itu hilang. Ketika bawa mobil tiba-tiba saat bawa mobil mau bastir otot tengok begini kan, kalau mau posisi begini dapat lihat sekali DP benjolan ini. Dan itu memang pandangan Tuhan kayak punya hilang ini. Tengok isunya enggak ada. Kita langsung panggil keluarga. Kita bilang lihat mujizat Tuhan. Sampai orang menangis, Tuhan. Sampai begitu. Kalau kita cerita tapi anak-anak didik baru-baru tak kasih kumpul orang dalam kelas. Tak kasih kumpul kita bilang begini. Ngoni ingat waktu awal-awal coach mengajar pengoni. Di coach petangan ini ada apa? Dia bilang coach ada benjolan. Di mana benjolan itu? Dia bilang itu mujizat Tuhan berlaku saat orang yang berserah penuhnya kepada Tuhan. Dia bilang sudah ada. Dia bilang coach Leo itu coach sama ada sulap itu. Dia bilang enggak. Kung kita langsung cerita itu kista. Dan Tuhan sembuhkan hanya hidup dalam pujian penyembahan. Oke, luar biasa saya mendengar banyak sekali kesaksian di tempat ini. Berarti Tuhan itu Allah yang kreatif ya. Ada orang yang dia sembuhkan, ada yang merasakan ada angin dulu, ada yang merasakan rasa panas dahulu. Tapi Brother Riston itu tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba hanya bawa mobil sudah hilang. Dan itu saya yakin dan percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kalau bukan karena hubungan pribadi, pasti
gugup lah pastinya. Pasti gugup. Ada benjolan sebesar Benjolan itu. lebih hari lebih besar. Lebih hari lebih besar. Kita pikir, oh, abis tapi karir, abis. Tapi enggak, Tuhan bilang, oh, lewat itu ngana semakin memang cinta hadirat Tuhan. Sempat berpikir seperti itu ya, brother. Ya namanya juga manusia. Manusia. Ya. Tapi akhirnya semuanya kembali kepada Tuhan tentunya. Dan apa yang brother rasakan setelah sembuh waktu itu? Mau bilang terjadi kesembuhan, cuma lucu dalam hati, oh Tuhan, sampai begini Kang, Tuhan mau didik Kang. Tuhan bilang, anak yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Ternyata Tuhan sementara mendidik, bahkan dia sementara mengajar. Nah, kenapa Bapak kita pribadi itu seperti ini. Bapak yang care, Bapak yang peduli. Apapun sebelum ngana minta apapun, kita tahu ngana pribadi. Jadi memang sampai di level itu. Sampai di level itu Tuhan bawa. Tuhan bawa. Tuhan didik. Akhirnya itu yang membuat kita sampai detik ini memang cinta akan hadirat Tuhan. Oh, oke. Berarti dari semua pengalaman yang sudah brother lalui, itu juga bukan cuma hanya sekedar membawa orang lebih skill, lebih jago dalam kehidupan, tapi juga membawa orang ke tingkat iman, kan? Tingkat iman. Tingkat kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan orang lewat pujian dan penyembahan. Luar biasa sekali, brother. Terima kasih untuk kesaksian malam hari ini yang sangat memberkati. Sudah banyak yang kita bahas dari gitar, dari pelayanan, dan akhirnya kesaksian yang brother alami pada malam hari ini. Dan saya rasa juga sahabat cerita semuanya diberkati lewat kesaksian dan podcast pada hari ini. Oke, kami akan mengakhiri podcast hari ini, brother, dan terima kasih sudah datang untuk kedua kalinya di tempat ini. Terima kasih Leso undang. Oke, dan harapannya kalau diundang lagi tidak siap. bosan-bosan. Oke, dan selamat pelayanan. Harapannya juga semakin hari semakin memberkati banyak orang lewat pelayanan gitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini dengan saudara Riston, dan harapannya teman-teman semua diberkati hari ini. Dan kesimpulan pada hari ini bahwa kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan ketika kita melayani Tuhan, karena skill itu belakangan, yang penting hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan jangan lupa, hiduplah dalam pujian dan penyembahan, karena lewat pujian dan penyembahan iblis pun tidak tahan, dan mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, dan bagi sahabat cerita yang ingin membutuhkan bantuan doa ataupun kesaksian, bisa kirim di nomor yang ada di bawah ini. Dan akhirnya saya Gary Gerardo bersama saudara Riston pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.